Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di ruang konsultasi kita masih membahas mengenai puasa untuk mengendalikan diri. Nah, pengendalian diri ini sebenarnya nih Mbak ya, apakah sama nih sama kita untuk menuju mencari jati diri kita, sebagaimana kalau misalnya kita dari mungkin dari kecil hingga besar itu dengan mengendalikan diri ini, apakah ada kesamaan nih Mbak? Ya pastinya ada kesamaan ya, karena tadi pengendalian diri kan suatu kemampuan, kemampuan yang kita miliki. Automatically ketika kita punya kemampuan itu akan membentuk karakteristik kita. Karakteristik itulah yang menjadi jati diri, seperti itu kan. Nah, ketika orang ini punya pengendalian yang baik, gitu, dia akan menampilkan karakteristik atau kepribadian yang kemungkinan besarnya akan baik juga gitu kan. Nah, kalau misalnya dia juga memiliki kemampuan pengendalian yang buruk, maka bisa jadi juga gitu kan karakteristik atau kepribadian dia juga buruk seperti itu. Jadi ketika berkaitan. Oh, jadi berkaitan ya Mbak. Jadi ketika karakter orang kita bisa melihat, berarti itu bisa dilihat dan diukur dari pengendalian dirinya sendiri. Ya, bisa jadi. Bisa jadi, tapi ada faktor-faktor lain ya. Faktor lain seperti itu. Baik. Nah, kalau secara psikologinya gitu ya, ini untuk pengendalian diri ini apakah memang senatural mungkin bakal terjadi, ataukah mungkin bisa nih kita sebagai pribadi nih yang membutuhkan dari tim psikolog sendiri nih untuk membantu kita untuk membantu pengendalian diri ini sendiri, Mbak? Iya. Kalau di dalam pengendalian diri sendiri tentunya bisa dari diri kita sendiri sebenarnya, namun ada beberapa hambatan-hambatan yang dialami kalau di individu dewasa maupun anak-anak ya. Misalnya kalau peran di rumahnya itu fungsi peran ibu dan ayah itu tidak berfungsi secara optimal misalnya, sehingga dia belum pernah atau tidak tahu caranya yang benar untuk mengendalikan dirinya tuh seperti apa. Contoh deh, pengendalian diri itu di anger management tuh gitu ya. Kalau misalnya di rumah orang-orang itu menggunakan luapan amarah itu dalam menunjukkan emosi marahnya gitu, sehingga anak akan belajar bahwa oh ternyata nggak apa-apa loh marah-marah dengan kata-kata yang kasar misalnya, karena itu dicontohkan oleh orang-orang di sekitarnya gitu. Artinya itu terbentuk super ego atau norma yang dia internalisasi bahwa oh ya artinya itu boleh, artinya kalau saya marah saya harus melakukan perilaku seperti itu juga. Nah, tentunya kalau misalnya kita memiliki kesadaran bahwa itu adalah satu hal yang salah, kita bisa tuh, kita akan cari cara gimana ya caranya yang paling tepat untuk menampilkan emosi yang tepat juga gitu. Namun kalau ada beberapa orang itu yang memang tadi ya kesulitan memang karena udah terbentuk, udah terpatri bahwa oh ya cara ini nih yang paling benar, tapi ternyata secara norma gitu ya, secara lingkungan sosial itu nggak tepat. Akhirnya mungkin kita butuh bantuan profesional untuk bisa mengendalikan diri kita, baik itu secara pikiran tadi, secara emosi, dan bentuk perilaku yang kita munculkan. Nah, kalau untuk terapinya sendiri nih mungkin Mbak, biasanya kan yang kita tahu sebagai orang awam ketika kita ketemu psikolog itu kita hanya curhat ya Mbak ya, karena kita masih awam sekali nih, belum mengenal lebih dalam gitu. Tapi sebenarnya nih ya, untuk masyarakat atau mungkin pribadi yang membutuhkan profesional ini, apa sih yang bakal dilakukan psikolog untuk mereka mungkin belajar lagi dengan mungkin seperti 30 hari berpuasa ini mengendalikan diri, atau mungkin seperti apa nih Mbak Putri? Ya, sebenarnya kalau untuk itu tergantung lagi ya, mungkin bentuk triggernya dari apa seperti itu. Kemudian dia tidak bisa mengendalikan dirinya itu sumber-sumbernya dari mana seperti itu. Cuman salah satu terapi atau teknik yang bisa dilakukan ketika kita sulit mengendalikan diri gitu kan, kita punya kesulitan nih untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kita pengen tapi belum bisa seperti itu.
Nah, salah satunya ya ini mungkin di luar dari sesi konseling ya, mungkin dengan cara berpuasa. Ya, nah, saya pernah ada membaca sebuah buku gitu ya terkait emotional question. Jadi bagaimana seorang itu menciptakan kecerdasan emosinya dan bagaimana dia juga menciptakan self controlnya itu dengan cara berpuasa seperti itu. Jadi ini penelitiannya di luar negeri ya gitu kan, di Moskow. Jadi ada orang-orang yang punya masalah mental gitu kan, masalah mental, mungkin ada yang tadi masalah emosi, ada mungkin masalah anxiety, kecemasan gitu. Nah, dia dikelompokkan, kemudian eksperimennya itu ada satu kelompok yang diberikan obat, istilahnya obat untuk dia ini ya antidepresan, satu kelompok lagi berpuasa. Nah, ternyata yang berpuasa ini dan puasanya itu 30 hari, sama seperti puasa Ramadan ya, 30 hari gitu. Padahal mereka ya bukan Islam gitu ya. Dan ternyata yang berpuasa itu yang lebih banyak sembuhnya seperti itu. Nah, dan juga jadi sering juga ada beberapa kadang teknik puasa ini juga dipakai seperti itu kan, bagaimana orang untuk mengendalikan diri, coba kamu puasa dulu kayak gitu kan. Puasanya itu bisa berbagai macam, puasa yang memang dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, nggak makan nggak minum gitu kan. Ada juga puasa yang dia minum nggak apa-apa tapi makannya aja kan. Kadang kita sering dengarnya intermittent fasting kayak gitu ya. Nah gitu, dari berpuasa itu kan banyak gejolak-gejolak yang muncul ya kan, nafsunya gitu kan, kadang pengen marah-marah, capeknya, lapernya kayak gitu. Nah di situ seseorang ketika sedang latihan itu atau terapi itu, nah dia akan merasakan semua gejolak itu, gitu kan. Nah, ketika dia melakukan terapi itu kan pastinya sebelum terapi ada yang namanya ini dulu ya, maksudnya goalsnya apa. Nah, ketika dia pengen belajar nih, otomatis ketika dia merasakan itu dia berusaha untuk mampu bertahan dengan segala perasaan gitu kan, segala pemikiran yang mungkin aduh nggak kuat dan segala macam seperti itu. Itu kalau dia ingin sendiri nih Mbak, kalau misalnya dipaksa nih, mungkin kita dari orang tua membawa anak nih, tolong Mbak gitu ya, anak saya untuk dibantu untuk pengendalian diri, itu seperti apa sih? Mungkin apa ada perbedaan nih dari pribadinya sendiri itu untuk belajar mengendalikan diri itu sendiri? Oke, kalau dipaksa ya, terkadang kalau ini untuk untuk klien ketika datang ke psikolog ada baiknya dia datang dengan kesadaran sendiri, gitu kan, dan kesadaran sendiri. Tapi kalau misalnya konteksnya ini anak-anak nih, gitu kan, kayaknya anak-anak ini misalnya masalahnya orang tuanya mengatakan bahwa masalahnya perilaku anak ini ketika di rumah gitu kan, dia kayaknya nggak bisa diomongin misalnya gitu kan, misalnya sulit mendengarkan kata-kata orang tua gitu. Makanya orang tuanya membawa ke psikolog seperti itu. Nah di situ ada bisa dilakukan terapi untuk anak sendiri seperti itu. Dan sebelumnya psikolog itu bisa pendekatan dulu lah kepada anaknya gitu kan, karena kalau tidak menggunakan pendekatan ya tidak akan mungkin terjadi terapi. Tentunya hasilnya berbeda ya Mbak ya, karena memang itu tadi kembali lagi keinginannya adalah ingin dari diri sendiri nih, ada kesadarannya. Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya. Setelah ini kita akan kembali lagi tetap di ruang konsultasi.